Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan juga tarawih yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa menunaikan ibadah qiyam Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, tilawah kita, sedekah kita dan segala amal saleh yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah meniti jalan ketaatan. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semuanya. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menyampaikan tema berkenaan dengan golongan orang yang beruntung. Suatu ketika ada salah seorang yang datang kepada Nabi yang mengadu dirinya lapar. Kemudian Nabi mengutus seseorang untuk memberikan makanan yang ada di rumahnya. Namun sayang ternyata yang di rumah Rasulullah itu tidak ada makanan yang bisa dihidangkan. Kemudian Rasulullah SAW menginformasikan, adakah yang mau menjamu tamu malam hari ini? Kemudian salah seorang Ansor itu menjawab, ana ya Rasulullah. Maka laki-laki Ansor ini kemudian menyuruh istrinya dan memberitahu bahwasanya ini tamu Rasulullah SAW. Maka jangan sisakan makanan untuk kita, artinya berikan kepada tamu Rasulullah SAW. Pada jamaah sekalian, keadaan hidangan di rumah laki-laki Ansor dan istrinya ini ternyata hanya cukup untuk anaknya saja. Kemudian beliau mengingatkan istrinya, jika anak-anak ingin makan, tidurkan dia, padamkan lampu ini. Maka pasutri ini bisa menjamu tamu Rasulullah dengan apa yang ada, yang semestinya. Hidangan itu hanya untuk tersedia bagi anak-anaknya. Maka esok hari kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takjub pada pasutri tersebut. Maka turunlah wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasyasah wa may yuqashshuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka lebih mengutamakan saudaranya walaupun sebetulnya mereka sangat membutuhkannya. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari syuh. Syuh itu kata yang mengakomodir makna bakhil wa tama. Jadi kikir, bakhil sekaligus tamak. Itu syuh. Maka siapa yang dihindarkan dari penyakit syuh, faulaika humul muflihun, maka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Muslim justru memperjelas
siapa lelaki Ansor ini. Dalam riwayat Muslim, beliau adalah Abu Talha. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah tentang fastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan. Rasul hanya memberikan informasi, adakah yang mau menjamu tamu malam hari ini? Kemudian ia segera, ana ya Rasulullah. Ramadan ini bulan yang penuh barokah. Yang kata Nabi, syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan. Keberkahan itu bisa jadi az-ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan, atau juga az-ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Orang yang benar beriman insya Allah bahagia dengan hadirnya Ramadan. Tapi ada orang yang enggak bahagia karena Ramadan tiba, harus puasa lagi, tarawih lagi. Semoga bukan kita, ya. Maka berfastabiqul khairat, merespon kebajikan penting kita upayakan di Ramadan ini. Ada banyak kebajikan yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya materi, tenaga bisa bersih-bersih piring, gelas untuk takjil. Apa yang kita persembahkan itu menjadi ladang amal. Kalau kita bisa materi, berikan buka puasa, takjil semampu kita, meskipun hanya 1 gelas air mineral. Karena gelas ini kalau diminum oleh orang yang berpuasa, maka segelas itu nilainya tak terhingga. Karena balasan orang puasa itu kan tidak tahu. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Berapa sih modalitas satu air ini? Tapi kita bisa mendapatkan ganjaran yang tanpa batas. Itulah merespon kebajikan. Yang kedua, para jemaah sekalian, terkait dengan ikramud dhaif, memuliakan tamu. Betapa pahala yang luar biasa ketika kita bisa memuliakan tamu. Terlebih tadi adalah tamunya Rasulullah SAW. Maka apapun ia lakukan untuk memuliakan tamu Rasulullah SAW. Demikian juga kita. Mungkin di konteks Ramadan saat ini, ya tadi, bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik, infak yang terbaik, apapun itu. Syukur-syukur kita bisa memuliakan tamu-tamu Allah yang sholat di masjid ini dengan takjil-takjil tadi. Kenapa, para jamaah sekalian? Ini momentum besar yang tidak semua orang diberikan nikmat Ramadan. Boleh jadi Ramadan saat ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu mungkin masih ada sahabat kita yang masih di sini, tapi tahun ini beliau mendahului kita. Maka kesempatan Ramadan 1446 ini mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Kita berdoa tidak hanya jasadiah, fisik kita yang diberikan kesehatan, tapi kalau perlu juga minta mal, harta, dimudahkan supaya kita bisa berinfak, bersedekah. Bahkan bisa setiap hari takjil untuk memberikan buka puasa orang yang berpuasa itu. Dan yang ketiga, para jamaah sekalian, yaitu al-imsak, menahan diri. Pak Sutri tadi rela menahan diri meskipun untuk buah hatinya. Tapi karena keinginan untuk memuliakan tamu Rasulullah, ia rela anaknya pun yang punya jatah ditangguhkan dulu. Andaikan ia lapar, tidurkan. Maka al-imsak ini pelajaran sangat berharga bagi kita. Bukankah as-siyam itu secara bahasa al-imsak, yaitu menahan diri. Orang kalau tidak punya kapasitas diri untuk menahan diri, bahaya pada zaman ini. Bukannya dia mengendalikan nafsu, justru dia dikendalikan nafsu. Yang semestinya untuk membahagiakan orang, menyenangkan orang, justru merugikan orang. Bagaimana caranya dia bisa kaya, yang lain miskin? Kalau perlu oplosan sekalian. Bahayanya al-imsak kalau tidak punya, ya, menahan diri. Boleh jadi seringkali kita mengendalikan orang lain karena punya jabatan. Tapi Ramadan ini mengajarkan pada kita untuk mengendalikan diri kita. Maka dengan puasa itulah kita menahan. Es teh itu halal kalau di malam hari. Kalau di siang hari
jadi haram, padahal milik kita di kulkas kita. Kenapa? Karena memang puasa ada tuntunannya. Kita tidak boleh makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Untuk siapa? Tidak lain adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan Allah untuk sementara waktu di durasi puasa itu. Supaya apa? Supaya kita terlatih. Dan yang terakhir para jemaah sekalian, tentang ta'awun, yaitu tolong menolong. Bagaimana kaum Ansor itu memang punya jiwa penolong, makanya Ansor. Ia rela berbagi pada saudaranya seiman al-muhajirin itu. Makanya sifat isar ini sangat digambarkan dengan luar biasa. Bagaimana orang Ansor rela berbagi. Bahkan dalam riwayat itu ada yang istrinya dikasihkan ya, dicerai dikasihkan saudaranya. Ada yang nggak punya rumah dikasihkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengutamakan walaupun sebetulnya dia amat sangat butuh. Ini yang sangat luar biasa. Maka ujung ayat tadi adalah wa may yuqashuha nafsihi. Beruntunglah orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada syuh, rasa kikir, bakhil, tamak. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka Ramadan ini mengajarkan kita semuanya tadi, mulai yang fastabiqul khairat, ikramud dhaif, kemudian al-imsak dan juga at-ta'awun. Walaupun tidak semuanya tolong menolong itu baik pada jemaah sekalian. Yang diperintahkan Allah adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di Indonesia ini liga korupsinya sangat luar biasa. Mayoritas umat Islam adalah mayoritas Indonesia adalah umat Islam. Ya, seperti itulah fakta yang ada. Idealnya baik, tapi realitanya tidak baik. Kita mulai dari mana? Ibda binafsik. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jika kita belum bisa membahagiakan orang, setidaknya kita tidak merugikan orang. Jangan sampai kemudian ada syuh, kita pelit, kita bakhil, tamak, rakus. Maka orang-orang semacam ini sekali lagi dia tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Kenapa? Karena memang tidak ada rasa al-qanaah, ya, rasa cukup. Maka ada doa yang diajarkan, jauhkanlah kami dari rasa syuh, ya. Waj'alni minal muflihin, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. Maka sekali lagi puasa Ramadan ini mengajarkan kita banyak hal, yaitu banyak kebajikan yang memang harus kita berbagi selagi kita mampu pada jemaah sekalian. Orang-orang yang dijauhkan dirinya dari rasa kikir, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Pada jemaah sekalian, saat kita enggan berbagi, sadarilah bahwasanya kehidupan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggan memberi, maka kita harus sadar apa yang Allah beri ada bagian yang perlu kita bagi. Itulah filosofi terima kasih. Orang tidak akan mengerti hakikat syukur kalau dia tidak merasa diberi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi begitu banyak pada diri kita ini, termasuk kehidupan hingga detik ini. Bahkan pengalaman hidup sekarang, kekayaan yang dahulunya kita tidak punya apa-apa. Maka jangan pernah lelah untuk berbagi. Terlebih di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal soleh. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan dan dilapangkan rezeki kita sehingga kita bisa berbagi dengan saudara kita. Dan terlebih juga adalah mudah-mudahan Allah hindarkan sifat syuh dari diri kita sehingga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.